Oke, jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN, melanjutkan materi kemarin terkait dengan faktor-faktor keberagaman masyarakat Indonesia. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keberagaman ya, suku, agama, ras, dan antar golongan ya, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu keberagaman suku ya. Faktor-faktor kemarin, letak geografis ya, kondisi alam ya, terus transportasi dan lain sebagainya. Ini menyebabkan salah satunya adalah keberagaman suku. Nah, suku bangsa ini sering juga disebut dengan etnik. Menurut Kuncharaningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Jadi suku bangsa ini biasanya ini atau terikat oleh kesamaan-kesamaan. Nah, kesamaan-kesamaan ini apa? Budayanya ya. Nah, ini di dalam suku bangsa yang ada di Indonesia ini berbeda-beda ya. Setiap suku memiliki ciri-ciri mendasar, diantaranya adalah bahasanya ya. Setiap suku memiliki bahasa-bahasa yang berbeda-beda ya. Adatnya juga berbeda antara suku Jawa ya, suku Batak itu seperti gambar itu berbeda. Bagaimana cara berbagainya juga beda. Sistem kekerabatannya pun juga berbeda. Kita mengenal ada yang namanya matrilineal ya, patrilineal dan lain sebagainya yang ada di Indonesia ini. Ini ada di suku-suku yang ada di Indonesia. Keseniannya pun juga berbeda-beda. Setiap suku memiliki kesenian sendiri-sendiri ya. Ada karapan sapi misalkan ya, di Madura ya. Ini berbeda. Karawitan ya, dan lain sebagainya. Nah, juga tempat asal dari suku tersebut biasanya di mana. Nah, untuk lebih memahami keberagaman suku di Indonesia ini, kita lihat ya nanti di mana saja. Nah, keberagaman suku, bangsa, dan budaya ini tidak boleh menghalangi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menyadari bahwa keberagaman suku, bangsa, dan budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa. Nah, ini harus disadari kita bersama bahwa ya, keragaman suku ya, yang ada di Indonesia ini adalah suatu kekayaan yang harus dijaga oleh bangsa Indonesia. Nah, ini sebaran suku yang ada di Indonesia ya, beberapa suku ya, tempat asalnya. Biasanya di Pulau Sumatera itu ada suku Aceh, ya, suku Gayo, Alas ya, suku Batak ya, Minangkabau dan Melayu. Ya. Di Pulau Jawa juga ada suku Jawa, ada Sunda, ada Baduy, ada Samin ya. Di Bali dan Nusa Tenggara itu biasanya ada suku Bali, Lombok, Bima, Timur ya. Daerah Sulawesi juga demikian, ada suku Ambon, Sangir, Talaut, Ternate ya. Ini sebarannya. Di Sulawesi juga ada Sulawesi ya. Tadi di Maluku. Nah, di Sulawesi itu ada suku Bugis, ada suku Manado, ada Gorontalo, ada Makassar. Di Pulau Papua juga demikian, ada suku Asmat, ada suku Dani dan lain sebagainya. Masih banyak suku-suku lain yang ada di Indonesia. Nah, ini sebaran suku yang ada di Indonesia. Nah, menurut penelitian BPS pada tahun 2010 ya, di Indonesia itu ada sekitar 1000-an lebih suku yang mendiami di Indonesia atau kepulauan Indonesia. Itu ada lebih dari 1300 suku. Dan ini merupakan kekayaan yang harus kita jaga bersama. Kemudian yang kedua adalah keberagaman agama. Selain suku tadi, di Indonesia juga beragam agama. Ada agama Islam ya, Hindu, Buddha ya, Katolik ya, Protestan, dan juga Konghucu. Keberagaman agama ini kalau dilihat dari misalkan faktor-faktor tadi ini, karena faktor letak Indonesia yang strategis sehingga banyak bangsa asing ya ini yang masuk, salah satunya dengan membawa misi agama. Kita ketahui bersama bahwa ya kepercayaan kita, nenek moyang kita itu adalah animisme dan dinamisme. Belum menyembah roh ya, menyembah benda-benda, pohon ya, batu dan lain sebagainya ya. Sehingga dari letak strategis itulah masuklah yang namanya agama Hindu Buddha yang dibawa oleh bangsa India berdagang ya, agama Islam dibawa oleh para pedagang Gujarat dan Parsi, Persia ya. Juga Kristen, Protestan, Katolik gitu ya, itu juga dibawa oleh bangsa-bangsa luar Eropa ya. Nah, ada juga agama Konghucu dari pedagang-pedagang Cina. Nah, ini yang menyebabkan keberagaman agama di Indonesia. Nah, adanya keberagaman agama ini tidak boleh menjadi penghambat dalam pergaulan ya. Setiap kita pelajar harus mengembangkan sikap toleran
hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama serta kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terwujud kerukunan yang tidak boleh menjadi sumber konflik ya. Kemudian yang selanjutnya adalah keberagaman ras. Nah, selain suku, agama, Indonesia juga beragam ras. Apa ras itu? Ras itu ya, ini adalah golongan bangsa yang dibedakan berdasarkan ciri-ciri fisiknya atau garis keturunannya. Nah, di Indonesia ini banyak sekali ras yang ada di Indonesia. Ya, ciri-ciri fisik itu seperti apa daripada ras? Ya, biasanya ciri-ciri mendasar yang membedakan antar ras yang ada di dunia ini, termasuk di Indonesia ini, adalah dari warna kulitnya, ya. Dari warna dan bentuk rambutnya, bentuk mata, warna mata, ukuran dan bentuk badannya, ya, bentuk dan warna mata itu tadi ya. Nah, ini biasanya hal-hal yang membedakan ini yang membedakan satu ras dengan ras yang lainnya. Mungkin di sekitar kita, teman kita atau tetangga kita dan sebagainya kok memiliki mata yang berbeda. Ada yang sipit, ada yang lebar, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ya, misalkan ada yang pirang, ya, mancung, pesek dan lain sebagainya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang tegap, ada yang biasa saja, misalkan ada yang muka lonjong, ada yang kebulat dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya dipengaruhi oleh ras dari yang bersangkutan. Nah, karena ras ini adalah golongan manusia yang dibedakan berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Nah, kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman ras berpotensi menimbulkan konflik, ya, yang tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat tetapi juga merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan sehingga terwujud perdamaian. Nah, ini yang harus kita sadari bersama dan jaga bersama, itu menjunjung tinggi persaudaraan walaupun berbeda bentuk mata, warna mata, rambut dan lain sebagainya, kita ini satu Indonesia. Nah, di Indonesia ini ada berbagai macam ras yang mendiami kepulauan Indonesia, diantaranya adalah ras Malayan Mongoloid. Biasanya ras Malayan Mongoloid ini memiliki ciri warna kulit sawo matang. Nah, seperti saya misalkan, nah, ini orang Jawa dan sebagainya. Matanya hitam, warna mata hitam, rambut hitam, lurus dan bisa juga agak bergelombang. Ya, tinggi badan sedang-sedang saja ya. Ini ciri-ciri dari ras Mongoloid, Malayan Mongoloid. Karena kita secara nenek moyang itu adalah keturunan dari ras Mongoloid Indonesia ini ya. Di Asia Tenggara biasanya ini adalah rasnya kebanyakan ras Malayan Mongoloid. Nah, ini ras Malayan Mongoloid ini tersebar diantaranya di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya, Jawa, ya, Nusa Tenggara, ya, Bali dan lain sebagainya. Ras-ras dengan ciri-ciri fisik seperti ini biasanya tersebar di wilayah-wilayah Indonesia di wilayah tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ras ya, melanosoid dengan ciri-ciri ya, warna kulit hitam, ya, rambut hitam keriting, ya, tinggi badan tegap, hidung lebar dan pesek. Nah, biasa masyarakat ini, ras ini biasanya tersebar di daerah Nusa Tenggara Timur, ya, Maluku dan Papua. Kita ini mungkin bisa membedakan ya, ketika saudara-saudara kita yang dari timur dengan kita yang ada di Jawa, Sumatera, ini secara fisik ini sudah kelihatan perbedaannya. Nah, ini ya, yang mendiami wilayah-wilayah tersebut, Papua, Maluku, ya, Flores dan lain sebagainya, Nusa Tenggara Timur itu adalah ras melanosoid. Di Indonesia selain itu juga ada ras yang namanya ras Kaukasoid. Nah, ras Kaukasoid ini adalah biasanya itu adalah orang-orang India, Timur Tengah, yang Arab ya, Australia, Eropa dan Amerika. Biasanya kulitnya putih, matanya warnanya biru, hidungnya mancung, rambutnya pirang, ya, tubuhnya biasanya tinggi-tinggi, ya, mancung-mancung tinggi-tinggi, putih. Lah, ini adalah orang dengan ras Kaukasoid. Misalkan orang Barat, orang Arab, Timur Tengah, mungkin kita dengan orang Indonesia asli misalkan pribumi ini, dari segi fisik ini sudah kita bisa membedakannya. Lah, ini biasanya memang menyebar di seluruh wilayah Indonesia ada ya. Selain itu juga ada ras Asiatic Mongoloid. Ras Asiatic Mongoloid ini seperti orang-orang Tionghoa, ya, Jepang, Korea. Biasanya ciri-cirinya kulit putih, muka lonjong bulat, ya, rambut hitam lurus, tinggi badan sedang, sama dengan orang kita Malayan Mongoloid. Nah, ini juga sama dengan ras Kaukasoid. Ini rasnya menyebar, hampir ada di seluruh wilayah-wilayah Indonesia. Makanya ada kampung Cina, ya, tempatnya orang-orang Cina, misalkan kampung Arab, tempatnya orang-orang Arab. Kalau Kaukasoid ini hampir ada di wilayah Indonesia. Nah, ini sebaran dan beberapa ras yang menghuni kepulauan Indonesia. Selanjutnya adalah keberagaman antar golongan. Ya. Golongan di masyarakat ini dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Ya, menurut Muiz, ya, struktur masyarakat itu bisa kita lihat, ya, tandai dari dua ciri atau titik pandang. Yang pertama adalah secara horizontal, ya.
golongan masyarakat itu ini lurus horizontal, ini ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku, bangsa, agama, adat istiadat, dan edaran itu tadi ya, golongan yang berdasarkan suku, bangsa, agama, dan lain sebagainya. Kemudian yang secara vertikal ini ada perbedaan yang cukup tajam ya, lapisan masyarakat, stratifikasi sosial dalam ilmu sosiologi. Dan ini masyarakat kita biasanya itu ada yang ya, kalau di Jawa itu ada juragan ya, ada abdi dalam misalkan. Nah, secara vertikal ini dapat dibedakan ya, perbedaan di dalam masyarakat kita ini cukup beragam golongannya, seperti misalkan ya, dibedakan seperti dari pendidikan, ada yang berpendidikan tinggi, ada yang rendah, atau mungkin masyarakat kita golongannya tidak berpendidikan ya. Ada juga dari sisi pekerjaannya, pekerjaan menjadi pekerjaan yang PNS misalkan dalam masyarakat kita itu golongan-golongan demikian ini perlakuannya berbeda di dalam masyarakat. Ada yang pekerja kasar, ada buruh, dan lain sebagainya. Atau mungkin dari segi kekayaan ya, ini perbedaan cukup tajam ya, ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang miskin ya. Ini keberagaman yang ada di dalam masyarakat kita. Nah, keberagaman antar golongan tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di masyarakat. Adanya keberagaman antar golongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan ya, saling membantu. Tadi sudah dijelaskan yang secara horizontal ya. Kalau yang secara vertikal, maka yang misalkan ya kekayaan ya, kaya dan miskin, yang kaya harus bisa membantu masyarakat yang miskin, golongan yang miskin ya. Nah, yang berpendidikan rendah atau pekerjaan rendah misalkan, itu tidak boleh merendahkan ya. Bahkan karena dalam agama kita yang dilihat adalah ya hati dan amal perbuatannya, bukan dari sisi pekerjaan ataupun hartanya dan lain sebagainya. Ini ada di dalam keberagaman masyarakat kita Indonesia. Nah, ini semua ya, keberagaman ini ada di sekitar kita ya. Maka dari itu ini sudah menjadi sunnatullah dan harus kita jaga bersama. Ya, tidak boleh menjadi sumber masalah seperti penjelasan kemarin. Akan tetapi ini harus menjadi momentum bagi kita untuk menguatkan bangsa dan negara dengan saling menghormati, ya, toleransi, sehingga terwujud persatuan dan kesatuan. Nah, ini mungkin materi dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.